Jadi hari ini gua nggak main game dulu ya. Jadi hari ini gua mau ngobrolin mengenai puasa bulan Ramadan. Ya seperti biasa lah, gua tahu apa apa saja sih yang gua butuhkan untuk puasa bulan Ramadan ini. Ya hanya itu aja. Tapi sebelumnya kita ngintro dulu yuk. Menurutku bulan Ramadan itu bulan suci yang penuh berkah ya. Ya seperti biasa ini pada banyak sekali yang disukai oleh umat Islam untuk bisa meraih kemenangan. Dan sampai hari kemenangan tersebut tiba, maka mereka akan bisa apa membuat kejayaan untuk bisa meraih prioritas yang tinggi bagi sesama umat dan sesama manusia, dan artinya itu udah lumayan jelas lah sebagai hari-hari dimana kita bisa mewujudkan lebaran bersama. Tapi banyak sekali sih rintangan yang dihadapi oleh semua orang ketika di bulan Ramadan. Bener nggak? Menurutku sih ya, kalau Ramadan itu emang bulan yang paling penting juga sih menurut gua. Di situ ya juga kalau gua nge-YouTube sambil ngerekam video juga sambil nge-game itu juga sama dengan menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu di bulan Ramadan berarti pahalanya dilipat gandakan, bertambah menjadi 2 kali lipat. Baca Quran juga, sholat wajib juga, sama yang lain-lain juga. Karena puasa di bulan Ramadan itu adalah salah satu kewajiban dan suatu manfaat yang besar lah bagi umat Islam. Pertama, saya sendiri juga ada waktunya harus berhenti ngerekam ketika udah ada tanda-tanda azan sama udah mau masuk duhur. Tapi ya gua sendiri ya, gua tuh milih waktu rekamnya tuh sebelum tidur sama sesudah sholat subuh. Jadi itulah waktu-waktu yang paling tepat untuk bisa ngerekam video. Jadi kalau kita juga mungkin tahun depan ya, puasa Ramadannya berkedar 31 hari atau 30 hari, kita juga tidak tahu apakah Ramadan tahun berikutnya berbeda dari atau sama, kita juga tidak tahu. Perkiraanku sih bulan Ramadan ini dimulai tanggal 23 Maret dan nanti akan berakhir hari terakhir puasanya itu tanggal 22 April kalau nggak salah, atau mungkin tanggal 23 April. Kalau aku kira-kirain lagi sih, tapi aku nggak bisa itu ya, nggak bisa ngeramal yang lain lah itu benar atau enggak, karena pada masalahnya itu kan bulan Hijriyah itu kan udah berbanding terbalik dengan Masehi. Jadi kalau menurutku sendiri itu bulan Ramadan itu emang bulan yang benar-benar penting bagi kita semua, yaitu untuk menuntut ilmu ya. Dan menurutku sendiri ya, game-game yang paling bagus dimainkan di bulan Ramadan itu adalah game-game simulator, terus game semacam RPG, terus game-game balapan, sama game
game fighting, tapi ya kalau game fighting perhatikan juga, karena disitu ada, kalau pakai karakter cewek itu kan ada pakaian-pakaian yang lain-lain juga, jadi berhati-hatilah. Kalau aku sendiri sih game fighting sih kayak semacam Tekken atau Dragon Ball sih nggak masalah, karena itu kan nggak ada unsur-unsur yang lain juga. Oh ya, tapi begini, kan ketika kita main game di bulan puasa itu kan kita juga ibaratnya juga sedang mencoba untuk mencari banyak ilmu juga, sama menguasai banyak tutorial sama pemahaman juga. Tapi ada masalah yang lain, jadi hindari game yang termasuk poker atau judi, karena itu kan haram hukumnya. Karena yang aku ketahui lagi ya, itu kan game yang paling bagus dimainin pas bulan puasa itu misalkan game PS1 yang kocak kayak Bisi Basi, terus Crash Bandicoot, terus CTR, terus Harvest Moon, sama yang berikutnya Tamiya Mini 4WD yang Let's and Go itu juga cocok dimainin pas bulan puasa. Tapi Harvest Moon aku nggak tahu loh ada dengan berentangnya atau nggak, kan nggak ada tuh. Kan game PS1 Harvest Moon kan paling nostalgia. Well, bener nggak kayak gitu sih? Nah, kalau di bulan puasa ini biasanya anak-anak pada heran kok nggak boleh makan, nggak boleh minum, kan mereka kadang-kadang lapar atau haus. Jadi, jadi bagi kalian yang semua udah punya keluarga, coba ajari anak kalian untuk berpuasa. Ya, setidaknya sekali aja lah. Karena ini kan pertama dibangunin sahur, terus mereka kuat sampai jam berapa, terus ajarin mereka untuk buka puasa jam-jam setelah duhur atau apa, terus jam-jam berikutnya ajarin lagi dan lagi. Karena itulah bulan Ramadan ini emang bulan penuh berkah, pahala dilipat gandakan. Terus ngomongin bulan puasa itu emang waktunya untuk berhenti melakukan kegiatan yang berat. Apalagi yang paling bagus di bulan puasa itu adalah mudik. Tapi mudiknya itu masih pada direncanakan semua. Kebanyakan kalau mudik itu pada pasca mudik lebaran aja. Karena di mudik kayak gini bulan puasa ini kan biasanya menjelang Idul Fitri aja sih mereka udah melakukan cuti. Jadi seperti yang aku bilang tadi, bulan puasa yang penuh berkah ini punya banyak cobaan, termasuk mudik juga. Menurutku sih, aku sendiri sih masih stay di Banyumas aja atau di kota lain sih, ya aku netral aja. Jadi aku nggak terkena apa, nggak terkena beban yang lain lah ketika di bulan puasa. Apalagi gue harus ngerekam, terus edit video, terus uploadnya juga butuh kesabaran juga, karena koneksi juga kadang-kadang tidak bersahabat ya. Karena begini, kita ini juga banyak cobaan sendiri. Nah, di situ kita juga diuji apakah puasa kita sudah lancar atau belum. Kita harus bisa introspeksi diri lah. Karena bulan puasa ini emang bulan yang cobaan yang panjang banget bagi kita untuk bisa meraih kemenangan di hari yang suci. Itulah sebabnya kalau bulan puasa ini emang bulan yang biasanya paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam sedunia. Bahkan orang-orang dewasa sama orang tua juga sangat nunggu itu, karena mereka setiap hari mereka
membaca Quran satu hari satu juz, itu yang sebenarnya dilakukan oleh para orang tua. Ya, itulah cerita sedikit bagaimana kalau kita puasa itu di bulan Ramadan. Kalau menurutku ya, waktu itu aku puasa itu waktu di kota Bontang, itu waktu sekolahnya aja cuman sampai jam 11-an. Terus habis sampai jam 11-an atau berhenti sampai jam 10. Terus ya udah gitu aja, istirahat sama hanya bisa mencoba game-game yang di PS1 atau PS2. Yang penting tidak ada unsur haramnya sama sekali. Karena ya definisi haram itu beda banget di bulan puasa. Karena bulan puasa itu emang ngegame itu juga merupakan menuntut ilmu juga untuk bisa mencari memecahkan puzzle, begitulah, memecahkan masalah. Di situ kan emang menguji kemampuan juga. Selain itu ya, kalau mengenai lebaran sebelumnya waktu itu di Bontang itu ada waktu itu pada ngumpul saling lebaran bersama-sama di mana tuh, Hotel Equator atau di Hotel Bintang Sintuk. Tapi sekarang udah nggak ada lagi karena ya sekarang udah sepi. Jadi Bontang ini udah sepi, terus jalanan juga udah sepi. Yang lain udah pada pindah ke Jawa. Terus kalau mengenai mudik ya, kalau masih di Kalimantan itu kadang-kadang aku biasanya jalan ke Samarinda atau Balikpapan. Kalau nggak salah ya, mungkin hanya ke Samarinda. Biasanya yang sering itu ke Samarinda. Kalau nggak ke Samarinda mungkin sampai ke Balikpapan. Ya, waktu itu juga saya masih ada saudara yang di Samarinda sama di Balikpapan. Jadi ya menurutku ya itu emang perjalanan yang lumayan panjang juga sih. Tapi sepi amat sih di OTW dari Bontang ke Balikpapan. Nah, tapi kalau sekarang ini udah jarang lagi karena jalanan Bontang Samarinda itu lagi direnovasi. Kira-kira selesai nggak ya? Karena ini jalanan dari Bontang ke Samarinda itu waktu itu lagi ada jeglongan, jadi OTW bandara APT Pranoto tuh juga sekarang harus agak pagi-pagi banget gara-gara ini. Jadi itulah sebabnya. Ya kadang-kadang waktu puasa itu juga aku tuh kalau puasa sekarang ini nggak pernah yang namanya batalin, nggak pernah. Kecuali sampai waktu maghrib. Ya yang orang-orang yang udah tahu puasa ya udah gitu. Jadi yang penting lah kita harus bisa menghemat energi, menghemat pekerjaan kita untuk yang lain-lain seperti ngurusin bekerja di misalnya sekolah, terus kuliah, terus yang lain-lain. Itu kan waktunya pas habis sekolah atau kuliah itu kan senggang. Jadi dimanfaatkan untuk yang lain-lain itu ora apa-apa juga. Tapi jangan lupa gunakan energi untuk beristirahat sampai waktunya udah OTW untuk nyari takjil. Jadi itulah cara-caranya. Tapi nggak hanya itu aja sih. Kalau yang mengenai puasa itu kan hukumnya selain bulan Ramadan itu hukumnya juga sunnah. Ya termasuk Senin Kamis sama kalau nggak salah tuh puasa Syawal. Ya aku sih tidak rekomendasikan. Apa yang biasanya melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sunnah ini adalah kebanyakan orang tua sama orang dewasa. Jadi maklum lah kalau mereka seperti itu. Jadi kalau kalian tidak
tidak ada niat untuk puasa sunnah atau puasa Syawal, ya just gak usah ngikutin aja, karena bilang sama mereka kalau kalian itu maaf sepertinya kayak gitu, bla bla, tapi alasannya yang jelas. Jadi kadang alasannya jelas itu emang susah untuk dicerna sama orang tua, jadi berhati-hatilah ketika kalian sedang berpuasa, karena di dalam hadis itu mungkin Rasulullah itu juga melarang memaksakan kehendak, karena itulah yang membuat orang lain jadi kehilangan mentalnya sendiri untuk melakukan ibadah, dan itulah yang bisa kita ketahui. Tapi kalau kewajiban ya tetap kewajiban, kalau sunnah ya tetap sunnah. Tapi ingat-ingat, kalau meninggalkan sunnah itu tidak berdosa, karena hukumnya sunnah itu kan sudah jelas, kalau dikerjakan itu mendapat pahala, tapi kalau ditinggalkan itu tidak berdosa, meskipun tidak dapat pahala juga. Jadi menurutku ya itu tergantung situasi kalian sendiri, bener nggak? Nah, menurutku kalau di bulan puasa itu emang enak banget kalau kita sahur sambil nge-live streaming gitu. Itu emang banyak sekali YouTuber yang buka jasa untuk live streaming untuk sahur sambil live streaming, bahkan live streamingnya sambil ngegaming atau sambil free talk. Itu kan bisa nambah viewer juga sama nambah jam tayang juga ya. Bener, ini emang menurutku sih rekomendasi juga bagi kalian yang sebagai YouTuber pemula juga. Tapi ingat waktu sahur kalian juga, karena jangan sampai kalau waktu digunakan untuk live streaming terus malah ternyata imsak. Jadi menurutku gunakan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang penting di bulan puasa. Jadi itulah syaratnya, bagaimana tahulah kalau mengenai bulan puasa di Ramadan ini. Ini emang jangka waktunya 30 hari, mulai dari tanggal 23 Maret sampai 23 April. Oke, mungkin segitu saja sih ketika gua ngobrolin mengenai bulan puasa. Jadi kesan gua dalam konten ini, puasa bulan Ramadan itu emang kegiatan yang wajib. Tapi jangan lupa kalau kita punya kegiatan atau jadwal yang paling penting, jadwal khusus di YouTube untuk nge-live streaming atau bikin konten, ya itu gunakan waktu kalian baik-baik banget untuk kapan kalian harus ngerekam game, kapan ngedit video, dan kapan harus upload ke YouTube. Yang penting jadwal upload YouTube-nya itu harus sesuai dengan jam. Ya, gitulah. Dan ketika kalian sambil nunggu upload, kalian sambil melakukan aktivitas-aktivitas yang baik banget di bulan puasa. Mungkin seperti baca Quran satu hari satu juz, atau mungkin sholat duha, tapi ya udah kelewat ya. Mungkin berikutnya itu kalian coba sambil ketika bekerja itu jangan sampai kehabisan energi lah, gitu aja. Aku sendiri bekerja di rumah sebagai jual alat kesehatan aja juga punya banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan, seperti membuat invoice, membuat faktur pajak, dan menyiapkan barang. Jadi aku sendiri juga harus punya tanggung jawab yang gede. Selain di YouTube, juga di real life sendiri aku juga harus bisa bekerja keras. Well, gitu aja sih dari saya. Jadi semoga puasa kita di
bulan Ramadan tahun ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin segitu aja sih pendapat saya mengenai bulan puasa ini, ngobrolin puasa bulan Ramadan ini. Jadi gitu saja dari saya, semoga bermanfaat. Oke. Nah, nanti sore gue bakal mau coba ngupload game Gundam Battle Assault 3. Jadi jam 8 malam lah. Jadi nanti malam gue mau coba upload game Gundam Battle Assault 3 PS2. Well, gitu aja dari saya, semoga bermanfaat. Oke, thank you yang sudah nonton. Kalau kalian suka, like, komen, dan subscribe. Oke, dan jangan lupa nyalain loncengnya juga. Oke, well, gitu saja, semoga bermanfaat. Jadi terima kasih yang sudah nonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi kalian yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan take care. See you later, oke? Oke, thank you yang sudah nonton. Jadi untuk hari ini saya tutup videonya. Oke?